Halo sobat, kembali bersama Depo Tutor. Video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya untuk settingan awal pada saat sebelum kita menggambar di AutoCAD. Nah, biasanya setelah kita membuka lembar kerja baru, tampilannya akan seperti ini. Ada grid-grid kotak seperti ini. Ini bisa kita hilangkan. Bisa kita hilangkan dengan menekan F7 seperti ini, atau kita bisa pergi ke bagian bawah sini. Nah, kita cari yang ini, gambarnya seperti ini, grid mode. Kita klik aja, nah, untuk menghilangkan jika mengganggu. Nah, sebelum kita menggambar, kita perlu menghidupkan beberapa start point. Kita buka aja drafting settingnya. Nah, ini yang biasa saya gunakan. Ada endpoint, midpoint, center, ada quadrant, ada nurse. Ini yang biasa saya gunakan. Object snap ini udah pasti saya centang. Ini juga tracking udah pasti saya centang. Lalu jika sudah seperti ini, kita oke. Nah, di bagian bawah ini ada namanya auto mode dan namanya polar. Ini salah satu ini pasti akan saya gunakan jika sedang menggambar. Perbedaannya adalah misalkan kita menghidupkan yang ini, auto mode. Perbedaannya adalah seperti ini. Auto mode itu adalah garis yang benar-benar lurus, bisa ke horizontal atau vertikal seperti ini. Dia tegak lurus 90 derajat per 90 derajat. Nah, perbedaannya dengan polar tracking ini adalah dia hanya memberi garis bayangan ketika kita bertemu dengan derajat yang sudah kita setting. 45 derajat, 45 derajat, 45 derajat. Ini sesuai settingan kita mau di per 30 derajat juga bisa. Jadi settingannya itu bisa 90 derajat, bisa di 45. Kalau settingan saya ini ada di tiap jarak 45 derajat. Jadi seperti ini 0 derajat, 0 derajat. Kita putar 45 derajat, dia akan membentuk garis lagi. Di setiap 45 derajat. Cara settingnya itu ada di DS ini, DS enter drafting setting, ada di polar tracking ini. Nah, polar tracking ini biasanya bawaan dari awalnya itu adalah 90 derajat. Ini biasanya kalau saya yang menggunakan laptop ini atau AutoCAD ini, saya ganti menjadi 45 derajat, lalu saya oke. Kita lanjut ke kita bahas endpoint dan midpoint dulu nih. Dua poin ini kita matikan semuanya dulu, lalu kita centang yang endpoint dan midpoint, lalu kita oke. Kita contohkan dengan rectangle, lalu kita buat seperti ini, misalkan buat persegi panjang. Nah, jika kita ingin membuat lingkaran, misalkan lingkaran di pertengahan garis ini atau di ujung garis ini, nah itu kita perlu menghidupkan yang namanya endpoint dan midpoint. Midpoint itu ada di tengah garis, endpoint itu ada di ujung garis, di ujung-ujung suatu garis. Misalkan ini kita matikan dulu, lalu oke. Misalkan kita membuat lingkarannya, kita mau start pointnya itu di sudut, misalkan di sudut ini. Dia tidak akan muncul jika endpointnya tidak kita hidupkan, seperti itu. Dan di midpoint pun tidak akan muncul kode pertemuan antara garis persegi panjang ini dengan poin yang akan kita gunakan. Maka kita nyalakan endpoint dan midpoint, lalu kita oke. Lalu kita buat lingkaran circle, enter. Nah, seperti ini udah pas di ujung suatu garis. Ini juga
ini udah pas di pertengahan suatu garis, ini sudah pas di ujung pertemuan suatu garis. Lalu ada lagi kuadran sama center. Nah ini kita oke. Kuadran dan center, kita buat lingkaran dulu. Lingkaran di sini misalkan kuadran itu berada di 4 penjuru tiap lingkaran. Nah ini ada kuadran. Nah jika kita ingin membuat objek dengan start point kuadran, nah ini seperti ini simbolnya, belah ketupat simbolnya jika kita sudah ketemu dengan kuadrannya. Nah jika center point itu ada di tengah-tengah lingkaran, simbolnya ini lingkaran seperti ini. Nah seperti itu. Lalu berikutnya ada nurse ini, kita oke dulu. Nah nurse ini yang lain kita matikan dulu ya, kita matikan, kita oke. Nah kita menggunakan nurse ini, kita bisa bebas melakukan start point. Start pointnya bisa dari mana saja, dan setiap nurse ini menyala, nah ini berarti kita sudah bertemu dengan garis yang akan kita tuju sebagai start point. Lingkaran juga sama seperti ini. Nah ini ada nurse, kita bisa dari sini atau dari sini, tapi gini tidak bisa dipas di kuadrannya ya, tidak bisa dipas di kuadran. Nah seperti itu. Demikian settingan awal yang biasa saya gunakan untuk menggambar di AutoCAD. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Oke, sampai bertemu lagi pada video tutorial berikutnya.